Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku, keluarga besar GKI Marta Direja, maupun para sahabat GKI Marta Direja di berbagai tempat dan di berbagai kota. Senang sekali hari ini, Kamis 7 April 2022, bersama-sama kita akan mengikuti acara Kalam, Kuliah Alkitab Malam. Tema yang sangat menarik, mau mengajak kita bareng-bareng mendalami firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai dengan 12, dan temanya adalah seumpama sego kucing. Nah, Ibu Bapak, saudaraku terkasih, mari kita mengawali Kalam saat hari ini dengan sebuah lagu Yesus Sayang Padaku. Sekaligus lagu ini nanti kita awali dengan nyanyian dalam bahasa Mandarin, Yesu Aiwo Wo Cetao. Ayo kita nyanyi bareng-bareng lagu ini dengan penuh sukacita. Yesu ai wo wo cetao, yin yao seng su gao su wo, fan xiao hai zhe zhu mu yang, wo sui ruan wo zhu kang jian, zhu Yesu ai wo。爱我，主耶稣爱我，要圣书告诉我。Mari kita nyanyi dalam bahasa Indonesia. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Puji Tuhan. Amin. Ayo kita awali dengan kita berdoa bersama. Bersyukur kami Tuhan, bahwa hari ini kami boleh memiliki waktu dan kesempatan untuk mendalami kebenaran firman-Mu. Kami bersukacita dan berterima kasih ketika kami boleh mengikuti Kalam online sebentar lagi. Biarlah pelayanan firman Tuhan dan pemberitaan sabda Tuhan sungguh memberkati hidup kami, bahkan seisi keluarga kami. Kami siap sedia menanggapi firman-Mu dengan membuka diri. Apapun yang menjadi perkataan firman-Mu, biarlah mengubah hidup kami menjadi baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur untuk kalam yang sebentar lagi akan kami ikuti bersama-sama. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang terkasih, tema yang sangat menarik dalam kalam saat ini, seumpama sego kucing. Ya, dari kitab Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Ya. Kalau pakai logat dialek Banyumasan, jadi seumpama sega kucing gitu ya. Ayo kita baca bareng-bareng kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 12. Bersama-sama kita baca
firman Tuhan demikian. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi, wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Amin. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah. Saya punya gambar sebungkus sega kucing, yaitu makanan yang murah meriah, yang ternyata banyak penggemarnya. Karena makanan ini porsinya kecil, tetapi sambalnya enak dan lauknya pun walau sederhana, tapi betul-betul sangat membuat kita kepingin mencicipinya. Tapi perhatikan gambar sega kucing yang satu ini. Ternyata masih terbungkus rapat, dan sega kucing ini ternyata diikat dengan tali karet. Saya tersenyum waktu orang pasang gambar ini untuk dijadikan status dengan kata-kata apa? Dia tulis untuk pasangannya begini. Tahukah kamu, aku tanpamu itu seumpama sego kucing ilang karete. Apa maksudnya? Aku tanpa engkau itu ibarat nasi kucing yang hilang karetnya. Apa maksudnya? Ternyata di bawah sana ditambahi tulisan ambyar. Akan berantakan. Hidupku tanpa kamu sungguh akan berantakan. Ternyata sangat menarik kalau orang gambarkan hidup bersama itu butuh dipersatukan dengan ikatan yang tidak akan membuat ambyar. Hidup bersama itu diperlukan ikatan yang sungguh masih bisa mempererat kondisi hubungan antara aku dan kamu. Begitu ya. Ibu bapak, saudaraku terkasih. Lain lagi seorang teman pasang gambar status wajah perempuan yang sedang meneteskan air mata. Lalu di sana ditulis kata-kata begini, jangan membuat wanita menangis. Kenapa? Karena air mata wanita itu mahal harganya. Saya sempat terpikir, mahal harganya itu dihitung dari mana gitu ya. Ternyata ada hitungannya, ini hitungannya. Di balik air mata wanita ada bedak harganya 200.000 ya. Ada maskara harganya 100.000, ada eyeshadow harganya 150.000 dan ada eyeliner harganya 170.000 gitu ya. Ibu bapak, saudaraku, apa kata firman Tuhan mengenai hubungan untuk pria dan wanita? Ayo, hari ini kita sama-sama membaca dari kitab Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 10. Saya mau ajak kita semua ikut membaca, mengucapkan firman Tuhan ini dari tempat kita masing-masing. Ayo kita baca bersama-sama demikian. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ibu bapak, saudaraku terkasih,
Kitab Pengkhotbah ini mau mengingatkan tentang indahnya hidup bersama. Tentang indahnya membangun kebersamaan dengan pasangan hidup kita. Tentang indahnya hidup perkawinan. Apa yang difirmankan dalam kitab ini. Ternyata kalau berdua itu lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka akan menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Bila pasangan suami istri bisa membangun kolaborasi, bekerja sama, berjerih lelah dengan begitu kompak, maka hasilnya akan luar biasa. Ada upah yang bisa dihasilkan lebih daripada dikerjakan sendirian. Bahkan kitab Pengkhotbah menulis, seandainya ada yang jatuh, maka yang seorang bisa mengangkat temannya, bisa mengangkat pasangannya. Tetapi betapa tidak beruntungnya orang yang jatuh yang tidak punya orang lain untuk mengangkatnya. Ibu bapak, saudaraku terkasih, hidup kita tidak selalu kuat. Hidup kita tidak selalu bisa berdiri tegak. Bisa saja terjadi hidup kita sempat terpuruk jatuh. Puji Tuhan, kalau Tuhan memberikan kepada kita pendamping hidup yang baik. Pendamping hidup yang sungguh mengasihi dan siap menopang dan mengangkat kebersamaan di dalam hidup berumah tangga. Ibu bapak, saudaraku terkasih, dalam hal ini firman Tuhan mau sekaligus membahas seputar apakah engkau menyediakan hati untuk pasangan hidupmu. Bicara tentang menyediakan hati, saya tertarik ketika seseorang memunculkan gambar seperti ini. Tahukah engkau, jika daun telinga diletakkan berdampingan, berjejeran, maka dua daun telinga itu bisa membentuk model hati. Coba perhatikan gambar ini. Betul. Menarik lagi bila kita menggunakan kata telinga dalam bahasa Inggris, itu adanya di tengah-tengah kata hati. Mana buktinya? Ayo kita lihat. Hati atau heart, persis di tengah-tengahnya ada kata ear atau telinga. Jadi gambar ini mau mengingatkan kepada setiap pasangan anak-anak Tuhan. Tahukah engkau, telinga adalah jalan tepat di tengah menuju kepada hati. Jadi, jika kita menginginkan hati seseorang, ayo belajarlah lebih dahulu untuk mendengarkannya. Ibu bapak, saudaraku terkasih, hidup pernikahan yang sungguh-sungguh menyentuh hati adalah ketika pasangan itu bukan ditentukan dari berapa tahun sudah menikah, bukan. Tetapi seberapa sering aku menyediakan telingaku untuk mau mendengarkan apa yang menjadi perasaan hati pasanganku. Kalau aku memberikan telingaku siap untuk mendengar, maka aku akan mendapatkan hatinya. Aku akan menemukan cintanya. Ibu bapak, saudaraku terkasih, menarik sekali membangun hidup pernikahan yang sangat indah
diperlukan telinga yang siap mendengar pasangannya. Bagaimana saling mau mendengar, bukan cuman mendengar salah satu arah, bukan cuman mendengar salah satu pihak, tidak. Tetapi ajari aku Tuhan, ketika pasanganku bercerita, aku mau mendengarkannya. Dan sebaliknya, ketika aku bercerita, pasanganku pun mau mendengarkan isi hatiku. Apa jadinya kalau pernikahan seperti ini dibangun di dalam kasih cinta Tuhan? Lihatlah, firman Tuhan mengatakan apa? Ayo kita baca Pengkhotbah 4 ayat 11 dan 12 ya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Ibu bapak saudaraku terkasih, pernikahan di dalam Tuhan juga perlu bicara tentang tidur berdua. Tidur bersama dengan pasangan kita. Sungguh menarik ketika seseorang ahli pendidikan keluarga mengatakan, hari-hari yang aku jalani dengan pasanganku itu sangat menentukan hubunganku saat kami berdua ada di tempat tidur. Apakah sungguh tidur berdua dapat menjadikan panas, hangat dalam kasih cintaku, atau ternyata hubungan antar suami istri akhir-akhir ini sudah mulai berubah menjadi dingin? Ada apa? Jangan-jangan aku belum menyediakan telingaku untuk pasanganku. Jangan-jangan pasanganku juga belum menyediakan telinga untuk mendengar curahan hatiku. Ketika 2 orang anak Tuhan yang dipersatukan dalam pernikahan, memberi diri, bahkan memberikan hati dan telinganya untuk pasangannya, sungguh mereka akan menikmati hidup pernikahan yang hangat. Hidup pernikahan yang terus cintanya semakin panas dan tidak akan berubah menjadi dingin. Menarik sekali pada ayat yang ke-12. Kalau 1 orang itu gampang dikalahkan. Tapi kalau 2 orang itu akan dapat bertahan. Bersama dengan pasanganku kami masih sanggup untuk bertahan. Namun menarik, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Ketika Tuhan hadir mengikat tali rumah tangga kita, maka itu tidak akan bisa diputuskan oleh apapun. Ibu bapak, saudaraku, saya tertarik dengan seorang ahli pendidikan rumah tangga yang menulis kata-kata begini. Tahukah engkau, pernikahan itu akan mengalami titik kritis pada usia pernikahan 5 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun. Saya bertanya-tanya, kenapa kok ahli pendidikan keluarga ini menulis demikian? Lalu dijelaskan satu persatu. Tahukah kita, pada saat usia perkawinan itu berumur 5 tahun, sang suami biasanya mulai kehilangan perhatian dari sang istri. Karena istri harus berbagi waktu untuk mengurusi anak. Nah, benar, anak yang masih kecil itu akan menyita perhatian dan menghabiskan waktunya sang istri. Sehingga jangan-jangan istri tidak lagi memiliki waktu, bukan hanya untuk suami, bahkan untuk mengurusi diri sendiri pun sudah tidak ada waktu.
Itu sebabnya dikatakan umur pernikahan 5 tahun. Itu titik kritis pertama dalam perjalanan pernikahan seseorang. Lalu dimunculkan lagi, kenapa usia pernikahan yang ke-10 juga menjadi titik kritis? Penulis ini menyebutkan, tahukah engkau saat usia pernikahan memasuki 10 tahun, biasanya muncul rasa kebosanan. Karena tidak ada lagi yang menarik. Coba lihat saja, tingkat perceraian sangat tinggi menjelang usia pernikahan yang ke-10, bukan? Berbahagialah pasangan suami istri yang berhasil melewati usia pernikahan lebih dari 10 tahun. Katakan terima kasih Tuhan. Tapi ahli pendidikan keluarga ini juga menulis, hati-hati saat usia pernikahan itu 15 tahun juga menjadi titik yang harus diwaspadai. Mengapa? Karena banyak hal yang sudah terasa datar. Pasangan bentuk fisiknya sudah banyak berubah. Komunikasi cuman apa adanya dan secukupnya saja. Sang suami bisa saja muncul keinginan untuk mencari ketertarikan dengan pihak yang lain. Itu sebabnya penulis ini mengingatkan usia 15 tahun pernikahan juga harus diwaspadai. Ibu bapak, saudaraku terkasih, saat kita mendengar teori macam begini, apa yang muncul dalam pemikiran mereka yang belum menikah? Mungkin mengatakan, waduh, kalau menikah itu ada titik-titik kritis yang berbahaya. Mungkin membuat kami jadi surut ingin menikah. Ya. Namun ada juga anak-anak Tuhan yang terpikirnya justru sebaliknya. Aku dan pasanganku harus punya tekad untuk membuktikan bahwa teori ini tidak benar. Aku dan pasanganku ingin mematahkan teori tersebut. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Setelah menikah, dianjurkan bagaimana sering-sering menceritakan tentang bahaya-bahaya di depan ini kepada pasangan kita. Setelah menikah, bagaimana sepasang anak Tuhan tetap bertekad mematahkan teori-teori seperti ini. Bahkan anak Tuhan berani mengatakan kami siap mengubah titik kritis ini menjadi fase tahapan hidup pernikahan yang tetap menyenangkan. Ibu bapak, saudara yang terkasih, saya kalau ditanya bagaimana pendapat tentang teori pernikahan seperti ini, maka dengan jujur saya mesti mengatakan bahwa teori ini tidak sepenuhnya keliru. Sungguh. Tapi yang membedakan adalah sudut pandang kita tentang pernikahan. Apa maksudnya? Sebab teori tadi itu masih melihat pernikahan itu ada pilihan opsi, boleh break, boleh bercerai, boleh bubar di tengah jalan. Sehingga persoalan yang muncul dalam rumah tangga dengan cepat dapat diselesaikan, cari solusinya yang gampang, cerai. Ya. Sementara hidup pernikahan di dalam iman Kristen, menikah di dalam Tuhan, sama sekali kami tidak melihat opsi pilihan bercerai.
Anak Tuhan sungguh-sungguh punya sikap iman yang luar biasa, bahwa opsi perceraian dalam sebuah pernikahan sungguh bisa menghancurkan pernikahan. Maka kita harus berani mengatakan, rumah tanggaku tanpa ada opsi perceraian. Pernikahanku tidak boleh ada pilihan untuk bisa bercerai. Dan tanpa opsi perceraian seperti ini, maka akan mendorong setiap pasangan siap menyesuaikan diri dengan pasangannya. Setiap anak Tuhan walau tidak mudah, seringkali rasanya itu tersakiti, namun perlahan tapi pasti makin mudah menyesuaikan diri, muncul sikap pengertian satu terhadap yang lain, bahkan punya telinga dan hati untuk pasanganku. Dan pernikahan akan menjadi sebuah kenikmatan jika masing-masing pihak mau menikmatinya. Namun pernikahan akan menjadi siksaan jika masing-masing atau salah satu pihak merasa terpaksa. Bagaimana dengan pernikahan kita? Ibu bapak, saudaraku terkasih, saat ini kita perlu memohonkan berkat dalam perjuangan yang penuh liku, dalam perjuangan berumah tangga yang penuh suka dan duka. Sungguh akan menjadi perjalanan yang menyenangkan jika aku dan pasanganku mau saling menyesuaikan diri ke arah yang lebih baik atas dasar acuan yang sama. Apa acuannya? Acuannya yaitu adalah firman Tuhan yang hidup. Firman Tuhan ini akan mensinkronisasi karakter masing-masing pribadi kita yang berbeda. Jadikan firman Tuhan sebagai dasar acuan bersama, karena tanpa acuan yang sama mustahil kebahagiaan yang hakiki dapat dinikmati. Jadi inilah yang namanya blessing, berkat. Apa berkat yang bisa kita temukan? Indahnya pernikahan di dalam Tuhan. Ibu bapak, saudaraku yang telah dikaruniai Tuhan pasangan hidup, katakan pada pasanganmu, engkau adalah pemberian Tuhan yang terindah dalam hidupku. Bagi yang sedang terus membawa dalam pergumulan iman, Tuhan, siapakah pasangan hidupku yang tepat? Jangan lupa kita terus berdoa. Tuhan, berikan pasangan hidup yang sungguh paling pas untuk membangun hidup pernikahan pada waktunya nanti. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, sekarang kita tahu di dalam Tuhan pernikahan itu sangat menyenangkan. Di dalam Tuhan, walau pernikahan itu tampak sederhana, seumpama sego kucing, tapi itu nikmat, sungguh enak dan menyenangkan luar biasa. Maukah kita melibatkan Tuhan Yesus, mengasihi hidup kita, mengasihi pasangan kita, mengasihi seisi keluarga kita? Kalau kita katakan, aku ingin mengalami semua ini Tuhan. Ayo kita nyanyikan sebuah lagu. Ju Yesu Aiwo, Yesus sayang padaku. Kita nyanyikan bersama lagu ini. Saudaraku, taruh tanganmu di dadamu. Letakkan tanganmu di dadamu. Ju Yesu Aiwo, Ju Yesu Aini, Ju
Seng chinh cao suwo Chủ Giêsu ai wo Chủ Giêsu ai ni Chủ Giêsu ai tha Seng chinh cao suwo Yesus cinta saya Yesus cinta kamu Yesus cinta semuanya Firman-Nya digenapi Yesus cinta saya Yesus cinta kamu Yesus cinta semuanya Firman-Nya digenapi. Mari kita bawa dalam doa bersama. Terima kasih Tuhan, kami boleh memohonkan berkat untuk hidup pernikahan setiap anak-Mu. Tuhan menyertai perjalanan hidup pernikahan kami. Tuhan hadir selalu dalam rumah tangga anak-anak-Mu. Secara khusus bagi sahabat-sahabat kami, anggota keluarga kami yang sedang bergumul tentang pasangan hidup dalam perjalanan umurnya. Kami memohonkan berkat. Tuhan akan kirimkan pasangan hidup terbaik, pasangan hidup pemberian Tuhan, anugerah Tuhan terindah. Kami mengimani rencana-rencana-Mu Bapa. Dampingi anak-anak-Mu, dampingi keluarga kami semua. Ajari kami, menyediakan telinga kami terbuka untuk hidup seisi keluarga kami. Ajari kami memberikan hati dan sungguh-sungguh kasih cinta-Mu boleh nyata di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan, seisi keluarga kami doakan diberkati Tuhan. Rumah tangga kami, pekerjaan kami, kesehatan kami, iman percaya kami, semangat perjuangan hidup kami, semuanya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah acara kalam hari ini. Tuhan menolong, Tuhan beserta, dan salam sehat selalu. Berkat Tuhan untuk keluarga kita semua. Amin.